Alkisah Yang Mulia Ratu Juala, pemimpin dari Rudrangi, kedatangan tamu. Putri dari seorang bernama Males yang lukisannya terpampang di dinding istana. Dia dikenalkan dengan Putri Males yang dititipkan kepada warga. Sang putri merasa marah karena ayahnya meninggal di istana sang ratu. Juala memberitahu bahwa sang putri bukan anak kandung Males. Scene kembali ke beberapa tahun yang lalu. Males kecil sedang bermain dengan Rudrangi dengan diperhatikan sang kakek. Dengan memberikan Mangalsutra, sang kakek lalu menjodohkan mereka dalam satu ikatan pernikahan walau mereka masih kecil. Dalam bermain tiba-tiba, kakek dipanggil untuk menghadap tuan tanah Bujanga Rou karena sudah beberapa hari kakek bolos kerja. Kakek beralasan sakit, namun Bujanga malah tersinggung. Dia membawa paksa si kakek dengan cara diseret. Males mengikutinya sampai ke rumah Bujanga. Di rumah si penguasa desa tersebut, kakek disiksa secara kejam. Males dan Rudrangi yang datang dan memohon bahkan diabaikan Bujanga. Males yang melihat si kakek menderita menyerang Bujanga dan anak buahnya dengan ketapel. Kondisi berdebu dibuatnya agar bisa menyelamatkan si kakek. Namun, karena kondisi yang luka parah, si kakek harus tewas pada saat itu juga. Males berhasil lolos, namun Rudrangi yang pingsan tertinggal. Bujanga memerintahkan istrinya untuk merawat Rudrangi sampai besar yang kelak akan dia nikahi juga. Bersama dengan itu, di jalan hutan, musuh Bujanga yang bernama Bemrau tiba di desa Rudrangi. Di tengah perjalanan, kereta kuda mereka dihentikan. Bemrau yang keluar kereta disergap orang suruhan Bujanga. Anak buah Bujanga akan menyerang Bemrau yang sudah terikat lalu. Males dengan ketapelnya menyerang dan menyelamatkan Bemrau. Atas hal itu, Bemrau berhasil lolos dari jeratan dan menyerang semua anak buah Bujanga. Males dibawa ke istana Bemrau dan diperkenalkan dengan istrinya Mira. Lalu Males diberi makan, walau ada sedikit kemarahan dari Bemrau bahwa budak harus makan di lantai. Dengan lahap Males menghabiskan makanan yang disajikan Mira. Bemrau mengajak Males ke satu ruangan di mana dia menunjukkan kekuatannya. Satu anak buah Bujanga tertangkap dan karena ingin balas dendam kepada Bujanga, maka Males kini menjadi budak dari Bemrau. Singkat waktu, 15 tahun kemudian. Bemrau secara mengejutkan tiba di istana dengan menggandeng istri baru. Si istri baru yang diketahui adalah Juala Bai, sang ratu di awal film. Juala tidak akan turun dari keretanya tanpa disambut oleh Mira. Bemrau menemui Mira yang tidak bisa menerima madunya di istana. Namun, Bemrau bersikukuh dia bisa melakukan apa saja termasuk beristri dua. Lu punya duit, lu punya kuasa, tegas Bemrau. Dia meminta Mira untuk berbohong kepada warga bahwa sang raja butuh keturunan. Tapi Mira tidak bisa mewujudkannya. Tentu saja itu hanya kebohongan karena pada saat itu Mira sedang mengandung. Mira menyambut Juala dan dengan kesombongannya dia tidak mau menyentuh tanah desa. Dalam upacara penyambutan dirinya, Juala memberi pengumuman bahwa kini dia ratu di istana Bemrau. Beberapa penyusup datang ke istana dan menyerang di mana Juala dan Bemrau sedang berduaan. Hal yang mengejutkan Bemrau adalah Juala bisa menyerang para penyusup itu dan membunuh mereka semua. Diketahui bahwa si penyusup adalah orang suruhan Bujanga. Maka dari itu Bemrau langsung memerintahkan Males untuk menyerang Bujanga. Males yang kini sudah dewasa datang ke rumah Bujanga dan menyerang semua anak buah Bujanga. Bahkan, orang yang dulu membunuh kakek dan mengambil istri kecilnya bisa dia kalahkan. Bujanga dibawa ke istana dan menemui Bemrau. Di hari itu denda Males terbayarkan. Karena senang musuhnya sudah tiada, Bemrau berniat menghadiahkan apapun sesuai permintaan Males. Karena desa kekurangan air bersih, maka Males meminta kepada Bemrau agar mengalirkan air ke sungai Desmuk. Ada satu lagi permintaan Males, yaitu pendidikan di desa agar dilaksanakan. Namun, untuk hal ini Bemrau dengan tegas menolak. Di tengah warga terdapat perempuan ODGJ yang menggoda Bemrau. Dia lantas diusir Males. Bemrau dan Juala bersiap melakukan malam pengantin.
Juala sudah tampil cantik maksimal demi Bemrau. Ketika mulai bertempur, Bemrau teringat bagaimana Juala menghajar penyusup. Maka dari itu Bemrau yang menganggap di istana ini dia adalah penguasa, tidak ada yang boleh menyainginya, termasuk istrinya. Burung perkutut Bemrau tiba-tiba lemas terhadap Juala karena dianggap kurang feminim. Bemrau kembali ke pelukan Mira, istri pertamanya. Hal tersebut merupakan penghinaan terhadap Juala. Di malam itu juga, Juala melihat Males dan langsung jatuh cinta kepadanya. Keesokan paginya, Juala mencari Males dan karena Juala yang menyindir soal kejantanan, Bemrau pergi berburu bersama penasihatnya. Males yang sedang berlatih dihampiri Juala yang menggodanya. Juala mengajak Males untuk pelatih tanding dengannya. Semula, Males menolak, namun karena merupakan perintah dia menurut kepada ratunya. Pada momen itu Juala menyatakan ketertarikannya kepada Males. Di lain tempat, Bemrau yang sedang berburu bertemu dengan seorang gadis. Seorang gadis desa yang berhasil membuat Bemrau mabuk kepayang. Gadis itu hendak dibawa ke istana untuk diperistri, namun di tengah jalan, perempuan ODGJ menghalanginya. Pada kesempatan itu, si gadis desa segera kabur. Raja dan ratu di istana sedang dimabuk cinta. Juala kepada Males dan Bemrau kepada gadis desa misterius. Bemrau terus mencari gadis itu di hutan, sementara di waktu bersamaan, Juala menyuruh Males untuk datang ke kamarnya. Semula, Males menolak, namun dengan todongan senjata, Males dipaksa untuk masuk ke kamarnya. Bukan hanya tubuh Males yang dipinta, tapi juga cintanya. Maka dari itu Males disuruh pergi. Pada waktu yang sama Bemrau kembali ke istana dan tidak menemukan mereka berduaan di kamar. Bemrau segera mengutus Males untuk mencari gadis pujaan hatinya. Singkat waktu, Males berhasil membawa gadis desa pujaan Bemrau. Ternyata, gadis itu adalah Rudrangi, istri Males yang terpisah pada waktu kecil. Pada saat menyerang Bujanga, Males berhasil menemukannya berkat bantuan istri Bujanga. Males datang ke istana untuk meminta restu dari tuannya Bemrau, dan restu pun didapatnya. Bemrau juga menghadiahkan lahan pertanian kepada Males. Atas perintahnya juga, Males dan Rudrangi harus melakukan pernikahan yang terhormat di istana. Males dan Rudrangi diberi pakaian yang layak. Rudrangi yang diundang bertemu Juala menyatakan kecintaannya kepada Males. Hal yang membuat Juala terkesima. Benar saja, ada udang di balik bakwan. Bemrau yang semula memberkati pernikahan Males dan Rudrangi menampakkan niatnya. Dia merias Rudrangi untuk malam pengantin bersamanya. Terang saja Males menolak keras hal itu. Seluruh penjaga yang menyerang bahkan dilawan. Kini Males berani melawan tuannya. Males dihentikan penjaga dan Bemrau hendak membunuhnya. Pada momen ini, Juala menolong dengan menodongkan senjatanya. Males dan Rudrangi segera pergi dari istana. Juala beralasan jika membunuhnya di istana itu merupakan ketidakadilan. Males harus dihukum dalam sebuah perburuan. Sejenak, kehidupan Males dengan Rudrangi bahagia. Demi mencari Rudrangi, Bemrau menyiksa para lelaki di desa. Tidak peduli itu anak-anak. Para istri dan ibu di desa mendatangi Bemrau untuk meminta ampunan. Tiada kata ampun kecuali mereka mencari dan menangkap Males dan Rudrangi. Di dalam hutan, para wanita itu menemui Males. Ternyata, perempuan ODGJ merupakan korban dari Bemrau. Kejadian bermula ketika dia dan suami meminta berkat dari Bemrau di istana. Diam-diam, Bemrau terpesona kecantikan mempelai wanita. Di dalam hutan, kedua mempelai itu dicegat. Bemrau membunuh sang suami sementara istrinya diruda paksa Bemrau. Hal itu yang membuat kondisi mentalnya hancur. Hampir seluruh wanita muda di desa pernah dicicipi Bemrau. Untuk kali ini, mereka bertekad tidak akan mengabulkan keinginan Bemrau dan Males pun ditinggalkan.
Para wanita datang dengan tangan hampa dan malah melawan Bemrau. Hal yang membuat Bemrau sangat marah. Kini, penyiksaan dilakukan kepada semua orang tanpa terkecuali. Lalu, Males datang menolong warga desa dan menghajar semua anak buah Bemrau. Warga desa memberontak dan tidak tunduk kepada Bemrau. Tidak kehabisan akal, Bemrau membuat warga desa menderita dengan menghentikan pasokan air dari danau ke desa. Bemrau menutup saluran irigasi yang mengairi sawah warga. Warga desa kini sangat sengsara atas keadaan ini. Jika ingin air dikembalikan, maka warga harus menyerahkan Rudrangi kepada Bemrau. Kondisi kering dialami warga, tanaman dan ternak mereka musnah. Bahkan untuk minum saja kini mereka tidak bisa. Rudrangi yang melihat kondisi warga yang kritis akhirnya mengambil keputusan untuk mengabulkan keinginan Bemrau. Males juga mendukungnya. Hal ini dilakukan demi keselamatan warga. Bemrau meminta Males sendiri yang akan menyerahkan istrinya. Your eyes should touch my feet. Males datang ke istana demi warga desa. Atas perbuatannya yang sudah songong ke tuannya, Bemrau menyuruh Males berlutut dan mencium kakinya. Males mengizinkan istrinya untuk dicicipi Bemrau. Pada saat bersamaan, kandungan Mira berkontraksi. Layaknya pengantin, Rudrangi akan diserahkan kepada Bemrau. Demi menolong warga desa, Rudrangi dan Males harus berkorban. Sebelum berangkat, dia memakan nasi hasil masakannya. Rudrangi tiba di istana dan Bemrau sangat gembira akan hal itu. Di benaknya sudah terbayangkan kelezatan apem Rudrangi. Warga desa pun kini bebas mengambil air dari danau. Males meninggalkan Rudrangi di kamar pengantin dan mengantar Bemrau ke kamar itu. Rudrangi nade. Males sangat terpukul akan kejadian ini. Juala menghampiri dan berkata, coba kalau Males mau dulu sama Juala, maka dia akan menjadi penguasa di istana ini. Bersamaan dengan itu Mira akan melahirkan. Di kamar pengantin, atas pemberontakan oleh warga tempo hari, Bemrau tidak serta-merta mengampuninya. Maka dari itu, untuk menghukum warga, dia menebar racun ke dalam air danau. Niat hati ingin menikmati kelezatan apem, ternyata Rudrangi tewas karena meracuni dirinya sendiri. Bersamaan dengan kematian Rudrangi, seorang bayi perempuan telah lahir di istana. Mira berwasiat kepada anaknya harus diasuh jauh dari kekejaman istana. Anak itu harus diasuh oleh Males. Setelah berwasiat, Mira meninggal. Dan Males menemukan istrinya sudah tewas di kamar, sangat sedih dan terpukul. Dengan kematian beberapa warga akibat air beracun, maka warga desa menyerbu istana. Males menyerang para penjaga dan Juala menyerahkan anak Mira kepadanya. Bahkan kini, Juala juga menyerang para penjaga. Males menyerahkan anak Mira kepada salah satu warga desa untuk merawatnya dan memberi pendidikan kepadanya. Kini Bemrau merawan. Beberapa penduduk dia kalahkan. Dan dengan bola besi yang dilempar tepat mengenai kepalanya, dia diseret dan ditahan warga. Walaupun kini menjadi tawanan, Bemrau tetap sombong dan melawan. Dengan kekuatannya, dia melepaskan diri. Sementara Males melawan anak buahnya. Tiba saatnya pertarungan antara Males dengan Bemrau. Males berhasil dilukai. Walaupun dalam keadaan terluka, dia tetap berdiri. Males selalu berbicara dengan para anak buah Bemrau bahwa
Tuan kalian sudah meracuni danau dan memperbudak selama ini. Para anak buah Bemrau tersadar dan kini melawan balik tuannya. Bemrau kini terpojok. Di depan rakyat siap menyerang. Di belakang Juala dengan pedangnya siap melawan Bemrau. Bemrau memenggal kepalanya sendiri. Bahkan menjelang ajalnya, dia masih tetap dalam keangkuhannya, keegoisannya. Pada saat mati pun dia tidak rela dibunuh oleh kaum yang menurutnya rendahan. మల్లేష్ మల్లేష్ తమ్ముడా మల్లేష్ ఇక్కడిని బడి చేయాలి ఊరు బానిసత్వాన్ని ఈడాలి. Males yang terluka parah sekarat. Dia meninggal di pelukan Juala dengan wasiat, penduduk desa harus mendapat kehidupan dan pendidikan yang layak. Scene kembali ke masa Putri Mira dan Juala bertemu. Kini, tanggung jawab kehidupan yang layak bagi warga desa diserahkan kepada Putri Mira. Istana kini menjadi sekolah bagi anak-anak warga desa. Juala pun menghembuskan napas terakhirnya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan rezeki. Selamat bergabung buat subscriber baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.